Oke, assalamualaikum warahmatullah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selamat pagi teman-teman petani. Apa kabar dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Oke, di sini kembali lagi bersama Zohadi Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan memberikan gambaran contoh kecil saja bagaimana cara pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi. Mungkin untuk bahan-bahan yang kita gunakan itu teman-teman bisa atau teman-teman sudah banyak yang punya ya. Di sini kita rata-rata untuk di wilayah Indonesia rata-rata mempunyai peternak sapi, kecuali mungkin di bagian kota-kota itu agak sulit ya. Tapi untuk perkampungan itu banyak sekali tempat peternak, dan itu bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos ya untuk menyuburkan tanaman kita. Oke, di sini kita bersihkan dulu ini. Untuk plastik ini tidak boleh bercampur bersama dengan kompos. Oke, di sini saya memberikan perbandingan untuk kotoran kambing ya. Kita menggunakan kotoran kambing yang sudah hampir menjadi tanah seperti ini ya. Nah, jangan kotoran kambing yang baru keluar atau masih basah atau masih berbentuk seperti kotoran ya. Oke, ini juga kita menggunakan yang masih lumayan basah tapi tidak berbentuk kotoran. Ini sudah hampir menjadi tanah. Oke, di sini saya menggunakan istilahnya ini skala kecil ya, kita untuk berikan contoh saja untuk teman-teman. Ini perbandingannya itu saya menggunakan 1 ember itu untuk kotoran kambing dan 1/4 ember untuk sekam bakar dan sekam lapuknya. Di sini saya campur menggunakan sekam lapuk dan sekam bakar. Oke, di sini untuk starternya saya menggunakan M4 pertanian, dan untuk membantu menghasilkan bakteri lebih banyak itu saya menggunakan molase atau ampas dari gula tebu. Oke, itu yang kembali kemarin itu yang M4 itu kalau nggak salah harganya 30.000, dan untuk molase itu harga 20.000 yang satu botol besar itu. Oke teman-teman, kita ke tahap selanjutnya yaitu pencampuran. Ini saya jelaskan tadi, ini jangan sampai tercampur sama tanah ya. Kalau untuk tercampur sama dedaunan seperti ini tidak apa-apa ya, karena ini juga nanti akan terurai sebagai kompos. Oke, ini sudah kita sediakan untuk sekam bakar dan sekam lapuknya. Selanjutnya kita langkah pencampuran. Ini kotoran dari kotoran sapi ya. Oke, kita campur saja, nggak apa-apa. Seperti ini. Ini kita menggunakan alat pertukangan atau biasa disebut dengan cepang ya, atau skop pertukangan. Kita campur. Nah, juga menggunakan tangan karena sudah terbiasa selalu memegang tanah, jadinya saya gunakan tangan juga untuk menghancurkan dari kotoran kambing yang masih utuh seperti ini, jenis bongkolan. Oke, seperti ini hancurkan. Ini kita campur dulu.
Ini nanti biasa saya aplikasikan untuk pembibitan atau campuran tanah pembibitannya cabai ya. Oke, kalau ini kita campur dulu sampai merata. Oke, ini kalau sudah tercampur seperti ini, campur rata dan sudah lembut untuk kotoran sapinya, selanjutnya kita tuangkan ini ke dalam air ya. Ini saya menggunakan seperti ini saya menggunakan air 1 gayung saja karena kita membuatnya agak sedikit. Ini jadinya kita menggunakan 1 gayung air saja. Oke, ini untuk 1 gayung itu saya menggunakan 2 tutup ukuran 2 tutup dari M4 ya. Saya menggunakan 2 tutup ini saya gunakan M4 ini sebagai starter ya, supaya menghasilkan atau mempercepat fermentasi dari kohe kambing tersebut. Ini juga saya menggunakan 2 tutup saja untuk molasenya. Ini sebenarnya yang padat. Ini kalau untuk molase itu bisa kita menggunakan 2 tutup juga nggak apa-apa, tergantung keinginan kita. Karena untuk molase ini makin banyak itu makin percepat bakteri baik berkembang ya. Ini untuk bagus untuk segala jenis tanaman. Ini seperti ini lumayan padat. Oke, setelah itu teman-teman kita aduk. Ini nggak apa-apa pakai tangan aja, nah ini bukan zat berbahaya, jadinya pakai tangan supaya lebih merata. Ini karena molasenya agak padat, dia itu agak kental, jadinya kita menggunakan tangan. Oke, seperti ini. Setelah sudah tercampur, ini untuk bahan ini kita tuangkan saja di tengah dulu ya. Kita tuangkan di tengah seperti kita mencampur pasir ya, mencampur adonan pasir. Ini kita beri basah dulu. Ini kita tutup seperti ini. Kalau skala kecil seperti ini kita menggunakan tangan juga nggak apa-apa. Kalau untuk skala besar yang saya dulu itu buat itu skala besar berapa kalau nggak salah itu 10 karung kotoran sapi, dan itu sudah saya aplikasikan semua di persawahan ya. Saya tanam padi kemarin, saya gunakan organik sebagai penetralis supaya kita tidak terus menerus, karena untuk kimia itu terlalu keras atau sangat tidak baik untuk tubuh kita ya, kesehatan tubuh kita. Jadinya kita fokuskan untuk saat ini kita manfaatkan limbah yang ada, karena di tempat saya ini kotoran kambing itu sudah bergunung-gunung dan tidak ada yang mau memanfaatkan karena masyarakat masih bergantung pada pupuk kimia. Karena saya sudah ini sudah saya campur rata, sudah oke. Seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Langkah selanjutnya itu kita diamkan di tempat ini, kita pindahkan nanti ya. Saya taruh di tempat yang
agak lembab dan kita tutupi. Ini nggak apa-apa sebenarnya tidak dibalik, ini karena skala kecil jadinya nggak apa-apa kalau tidak dibalik ya. Ini fermentasi ini paling lambat kita fungsikan itu atau aplikasikan itu 1 bulan. Nah, itu paling lambatnya sebenarnya untuk pupuk organik. Tapi makin lama kita fermentasi itu sebenarnya makin baik juga dan makin bagus juga. Oke. Ini kalau sudah seperti ini tinggal kita pindahkan dan jangan sampai terkena sinar matahari, dan ini kita diamkan selama-lamanya atau makin lama makin baik. Oke, itu saja penjelasan atau cara pembuatan pupuk organik dari kotoran sapi. Oke teman-teman, itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani atau teman-teman tani. Jangan lupa teman-teman di like, comment, and share ya. Semoga karena subscribe dari teman-teman itu memberikan semangat saya untuk semakin memberikan video tentang pertanian. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.